supaya jangan mentang-mentang dia besar lalu tidak menghargai orang lain. Ingat, kita hilangkan perbedaan ketika ada perbedaan paham pendapat, jangan ada kekerasan, mengeluarkan kalimat yang tidak benar sampai menyakiti orang lain ya. Lalu seperti apa cara mengajarkan materi tadi, Pak? Metodenya kalau bersama itu adalah menyenangkan, tidak menegakkan. Yang penting anak senang ya. Jangan tegang, jangan diancam-ancam. Kalau kamu tidak mau, saya kamu keluar. Ada itu, Pak. Buat mereka senang masuk sekolah di sini. Ketika dia baru datang, lalu mendengarkan gurunya marah-marah, takut dia. Nah, diberi aman dokter dan soria. Gak mau kemas guru, ngebukan doang di bertang. Tidak ada itu, Pak. Ingat, ini metode menyampaikan materi itu adalah menyenangkan, tidak menegangkan. Termasuk nanti ketika kita belajar di kelas. Oke. Yang kedua, menantang, tidak membosankan. Bila perlu anak itu, tambah lagi materinya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian metode berikutnya, mendidik, tidak kekerasan dan pelecehan. Didik ya, Pak, sebagaimana manusia biasa. Jangan sampai ada kekerasan, hidup kentok, tendang, ganggu, itu ini dan cepus. Apalagi pelecehan, ketahui dengan congang-congang itu kena, ketahui dengan kepik-kepik itu tidak boleh, Pak. Pelecehan itu namanya. Hilang psikisnya, perluma, tidak boleh. Karena ingat, ada saya masukkan di guru-guru itu semua anak punya prestasi, Pak. Jangan anggap yang punya prestasi hanya anak yang dapat juara, tidak. Semua anak punya prestasi, hanya berbeda-beda. Nanti ada di salah kalau guru ada nggak mau juara atau prestasi salah, Pak. Kadang-kadang yang tidak dapat juara itu rajin turun menyapu, dia prestasi luar biasa. Sebab jangan dianggap sebab tidak punya prestasi. Rajin ngembang, rajin meladeni, prestasi itu, Pak. Sekarang meladeni kita hibur, berarti prestasinya itu luar biasa, mengalahkan kita sebagai guru. Jadi rubah anggapan kita, mindset berpikir kita mengatakan anak yang dapat tujuan bukan. Nilai Saban Haris, Pak Ustaz. Semua kita sama dengan Bapak Ibu guru, semuanya punya prestasi, cuma beda-beda. Ada yang prestasi dalam bidang membuat perangkat hebat luar biasa. Ada yang prestasinya rajin masuk ngajar, itu prestasinya. Ada yang prestasinya rajin termak kursi. Nah, prestasi bukan rajin bantu prestasi dong kita. Karena ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Oke. Berakhlakul kalimat sesuai nilai madrasah. Maka jadikan Bapak Ibu yang di depan anak itu sebagai contoh, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Tuan Guru. Walaupun kita guru, tidak boleh nunjuk-nunjuk anak pakai tangan kiri, nanti dipuji oleh anak. Tapi alhamdulillah tidak ada guru seperti itu. Walaupun kita guru, jangan sampai menyuruh anak lalu ditunjukkan sama tangan kiri, sangat tidak baik, Pak. Nanti ikut anak. Nah, itu metodenya, menyenangkan, tidak menegangkan, kemudian menantang, tidak membosankan, mendidik, tidak kekerasan dan pelecehan, dan berakhlakul karimah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatannya 3 hari. Pekan pertama awal tahun pelajaran. Dia siapkan 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kalau hari Rabu libur tanggal 1 Muharram. Oke. Waktu pelaksanaannya pada hari sekolah, berarti pagi, pada jam pelajaran di lingkungan madrasah. Kemudian bagi madrasah asrama, waktu, tempat dan jangka waktu sesuai kebutuhan. Boleh malam, boleh sore, kalau semuanya mondok tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Penting diingat,
apa yang penting dengan sama wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi nanti siapa yang akan menyampaikan ini? B. Tata tertib, nilai dan norma yang berlaku di madrasah kita. Ini yang paling penting untuk nyampe ke tujuan tadi. Kemudian sistem pembelajaran dan cara belajar efektif. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Rencana saya yang 4 materi ini diberikan pada hari pertama, yaitu hari Kamis. Oke, ini materinya 4. Hari Kamis, keluar dari kemadrasahan. Materi lanjutan, materi yang kedua, nilai madrasah. Ada 2. Kenapa 2? Karena hari Jumat. Tata krama, berhalang dalam pergaulan dan bermedia sosial. Diajarkan anak-anak ini seperti apa halang kita hidup dan seperti apa menggunakan media sosial HP. Perlu ini diberikan cara memegang HP agar mereka tidak kena pidana, agar dia tidak salah gunakan. Maka buatkan materi tentang tata krama, akhlak dan pergaulan bermedia sosial. Gabung jadi satu, Pak. B. Pengenalan bentuk-bentuk kekerasan fisik. Nggak ada usia anak di madrasah, psikis, subasana segala macam tuh, pelecehan seksual, ada saja kan? Korban narkoba dan kebiasaan merokok serta cara pencegahannya. Nah, ini rencana disampaikan pada hari Jumat. Ada 2 materi. Kemudian yang ketiga, budaya dan kebiasaan kehidupan di madrasah. Apa budaya kita di madrasah? Pola hidup bersih, sehat, dan halal. Bagaimana caranya disampaikan ini supaya bisa diamankan? Jangan kotor di pondoknya, jangan kotor di madrasah, supaya mereka sehat dan halal. Jangan sampai dia curi uang temannya, dia rusak motor guru-gurunya. Disampaikan itu, Pak. Buatkan poin sedikit. Kemudian pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. 3. Pengembangan mental mandiri dan berprestasi. Nah, ini hari Sabtu. Nah, ini yang kita bagi-bagi sekarang. Siapa dapat pola hidup bersih sehat, tidak usah banyak-banyak materinya, praktikkan langsung. Kalau dia kotor, yang disuruh sabun, itu bersihkan. Makanannya suruh bawa makanan yang kurang-kurang bersihkan, makanannya sehatkan. Itu namanya maksana. Kemudian nomor 4, ini cocok di madrasah aliyah. Kalau sanawiyah terkait umurnya masih sangat rendah, bahwa teman dobeng moderasi beragama. Kalau yang aliyah itu cocok. Yang nomor 4, moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Cara mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara yang harmoni dengan tetap menjaga kata jadi Zaitun dan Panji Gumilang. Komitmen kebangsaan, singgung Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Toleransi dengan menerima perbedaan dan menghargai pihak yang berbeda. Ketika ada perbedaan pendapat, hargai pendapat orang. Jangan kita bermusuhan ketika berbeda pendapat. Cocok di madrasah ini. Serta anti kekerasan dalam memperjuangkan kebenaran dan keyakinan. Jangan kita mau diikuti lalu kita lakukan kekerasan, paksa orang harus ikut ke pendapat kita. Tidak boleh. Itu namanya moderasi beragama. Maka ini dibuatkan contoh. Oke. Ini namanya
moderasi beragama silakan bagus. Mungkin kalau ini cocok di aliyah, kalau di sanawiyah tekesta tuh materi kamu sanawiyah masih ketik berbeda dong. Kalau aliyah cocok supaya jangan mentang-mentang dia besar lalu tidak menghargai orang lain. Ingat, kita hilangkan perbedaan ketika ada perbedaan paham pendapat jangan ada kekerasan, mengeluarkan kalimat yang tidak benar sampai menyakiti orang lain. Ya. Lalu seperti apa cara mengajarkan materi tadi, Pak? Metodenya kalau bersama itu adalah menyenangkan, tidak menegangkan. Yang penting anak senang. Ya. Jangan tegang, jangan diancam-ancam. Kalau kamu tidak mau, saya akan keluar. Ada itu, Pak. Buat mereka senang masuk sekolah di sini. Ketika dia baru datang, lalu mendengarkan gurunya marah-marah, takut dia. Nah, diberi amat waktu dasoriah. Gemas-gemas guru, ngepukan doang di bertang. Tidak ada itu, Pak. Ingat, ini metode menyampaikan materi itu adalah menyenangkan, tidak menegangkan. Termasuk nanti ketika kita belajar di kelas. Oke. Yang kedua, menantang, tidak membosankan. Bila perlu anak itu, ampun Pak Guru, tambah lagi materinya. Seperti itu yang kita lakukan. Kemudian metode berikutnya, mendidik, tidak kekerasan dan pelecehan. Didik ya Pak, sebagaimana manusia biasa. Jangan sampai ada kekerasan, itu kentok, tendang, hancur. Sebenarnya itu dah cepus-cepus. Apalagi pelecehan, ketahui dengan congang-congang itu dengar, ketahui dengan kepik-kepik itu tidak boleh Pak. Pelecehan itu namanya. Hilang psikisnya, perlu tidak boleh. Karena ingat, ada saya masukkan di guru-guru itu semua anak punya prestasi Pak. Jangan anggap yang punya prestasi hanya anak yang dapat juara, tidak. Semua anak punya prestasi, hanya berbeda-beda. Nanti ada di cara kalau guru kadang ada mau juara atau prestasi salah Pak. Kadang-kadang yang tidak dapat juara itu rajin turun menyapu, dia prestasi luar biasa. Sebab jangan dianggap sebab tidak punya prestasi. Rajin kembang, rajin meladen, prestasi itu Pak. Sekarang meladen kita libur, berarti prestasinya itu luar biasa, mengalahkan kita sebagai guru. Jadi rubah anggapan kita, mindset berpikir kita mengatakan anak yang dapat tujuan bukan. Nilai Sapan Haris, Pak Ustaz. Semua kita sama dengan Bapak Ibu guru, semuanya punya prestasi, cuma beda-beda. Ada yang prestasi dalam bidang membuat perangkat hebat luar biasa. Ada yang prestasinya rajin masuk ngajar, itu prestasinya. Ada yang prestasinya rajin remak-remak kursi, nah prestasi rajin bantu-bantu, prestasi itu kita. Karena ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Oke. Berakhlakul kalimat sesuai nilai madrasah. Maka jadikan Bapak Ibu yang di depan anak itu sebagai contoh, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Tuan Guru. Walaupun kita guru tidak boleh nunjuk-nunjuk anak pakai tangan kiri, nanti dipuji oleh anak. Tapi alhamdulillah tidak ada guru seperti itu. Walaupun kita guru jangan sampai menyuruh anak lalu ditunjukkan sama tangan kiri, sangat tidak baik Pak. Nanti ikut anak. Nah itu metodenya, menyenangkan, tidak menegangkan, kemudian menantang, tidak membosankan, mendidik, tidak kekerasan dan pelecehan, dan berakhlakul karimah. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatannya 3 hari. Pekan pertama awal tahun pelajaran. Yang siapkan 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kalau hari Rabu libur tanggal 1 Muharram. Oke. Waktu pelaksanaannya pada hari sekolah, berarti pagi, pada jam pelajaran di lingkungan madrasah. Kemudian bagi madrasah dan asrama
waktu tempat dan jangka waktu sesuai kebutuhan, boleh malam, boleh sore, kalau semuanya mondok tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Penting diingat, apa yang penting diingat? Sama wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi ini yang perlu diingat, harus ada manfaat kegiatan yang kita berikan, harus edukatif, kita apa? Mendidik. Iya, kita berikan mendidik, kreatif dan menyenangkan. Ini yang penting diingat di dalam pelaksanaannya. Ini singkat-singkat saja. Kemudian pakaiannya menggunakan pakaian sekolah, menggunakan kartu tanda pengenal diri. Tidak boleh disuruh bawa yang sulit-sulit didapat. Bagus. Pinang kanan pondok, tersuruh pita permen sengkol itu, permen goyang, permen apa, bingung mana ini apa. Terutama yang mondok Pak ya, nanti pulang dia susah diatur. Jadi yang biasa-biasa saja, nanti disilakan ya. Nah, mari berdiskusi sedikit saja tentang masalah. Apa isi diskusi kita? Siapa panitia bersama? Ini terakhir Pak. Buminya diikat, terima kasih. Jadi